Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Baik, teman-teman, pada pelajaran hari ini tentang syahadat, yaitu rukun Islam yang pertama. Teman-teman bisa langsung buka buku paket PAI-nya halaman 43. Nah, jangan lupa disiapkan pensilnya ya. Baik. Dibuka halaman 43, kemudian siapkan pensilnya. Nah, syahadat artinya adalah bersaksi atau mengakui. Bersaksi dan mengakui. Teman-teman bisa garis bawahi di halaman 43 baris ketiga. Nah, di situ bacaannya syahadat artinya bersaksi dan mengakui. Nah, syahadat itu terdapat dua kalimat. Nah, dua kalimat syahadat itu disebut juga dengan syahadatain. Syahadat itu bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, dilanjut lagi, buka halaman 43. Yang tadi Ibu sampaikan, yang tadi teman-teman garis bawahi di halaman 43, bahwa syahadat artinya adalah bersaksi dan mengakui. Syahadat mempunyai dua kalimat, maka disebut syahadatain karena mempunyai dua kalimat. Nah, kalimat syahadat yang pertama itu bunyi yang pertama, yang asyhadu alla ilaha illallah. Kan tadi bunyi syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang pertama itu disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Nah, teman-teman sudah buka kan halaman 44? Nah, di halaman 44 di situ yang paling atas di situ ada bacaannya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu baris yang pertama, yang asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid. Ya, Ibu ulangi, yang asyhadu alla ilaha illallah itu namanya syahadat tauhid. Nah, syahadat yang kedua itu disebut dengan syahadat rasul. Bawahnya tuh yang baris kedua tuh, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu disebutnya syahadat rasul. Nah, jadi syahadat itu kan ada dua nih, syahadatain kan, makanya disebutnya. Nah, jadi dua syahadat itu, yang pertama nih, yang asyhadu alla ilaha illallah itu menunjukkan kita mengakui, kita bersaksi bahwa Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa. Tauhid itu kan artinya mengesakan Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu ya hanya satu. Allah itu tunggal, Allah itu sendiri, tidak punya anak, tidak punya bapak, ayah, ibu. Allah itu Maha Esa, Allah itu sendiri. Nah, yang kedua syahadat rasul, yang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu sebagai bentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi kalimat syahadat itu terbagi menjadi dua. Asyhadu alla ilaha illallah, nah itu syahadat tauhid. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadat rasul. Oke, Ibu lanjut ya. Kita bahas yang syahadat. Kita bahas yang syahadat tauhid. Syahadat tauhid tadi yang sudah Ibu sampaikan, syahadat tauhid itu yang ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu syahadat tauhid. Ini yang pertama. Ini namanya syahadat tauhid yang
namanya syahadat tauhid. Nah, syahadat tauhid artinya tadi kita sudah baca sama-sama. Artinya kita bersaksi dan meyakini Tuhan kita hanyalah Allah. Kita mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Lanjut. Tadi syahadat tauhid yang mana? Coba ibu tanya, syahadat tauhid yang mana? Yap, betul, yang pertama ini. Ini syahadat tauhid yang pertama. Nih. Ini syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu kita meyakini, kita mengakui, kita bersaksi bahwa hanya Allah yang boleh kita sembah. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada benda mati, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, pada pohon, kuburan apalagi, itu nggak boleh karena itu termasuk dari perbuatan syirik. Nih, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah karena itu perbuatan syirik. Nah, teman-teman bisa buka nih halaman 46. Nah, siapin lagi pensilnya. Yang paling atas coba dibaca benar-benar. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Nah, itu teman-teman garis bawahi ya. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Nah, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah kecuali dia benar-benar bertaubat. Kalau dia benar-benar bertaubat, insya Allah akan mengampuninya. Nah, ingat ya, perbuatan syirik itu artinya apa? Kita menyembah kepada selain Allah. Nah, kita juga nggak boleh nih ngomong kayak gini. Contoh misalnya, aku maunya nulis pakai pensil ini karena kalau aku nulis pakai pensil ini, tulisan aku jadi bagus. Nah, itu termasuk dari syirik. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa kalau aku pakai pensil ini nih, gambar aku tuh jadi bagus, tulisan aku tuh jadi bagus, jadi rapi. Padahal tulisan dia bagus, gambar dia itu bagus, tulisannya rapi, itu karena siapa? Karena izin Allah, bukan karena pensilnya, ya kan? Nah, oke. Itu tadi adalah syahadat tauhid. Nah, kita lanjut lagi ke yang kedua, syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu nih yang baris kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat Rasul tadi artinya aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi teman-teman perhatikan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, karena Tuhan kita siapa? Allah. Nabi Muhammad itu sama seperti kita manusia biasa, tapi Nabi Muhammad itu salah satu hamba pilihan Allah yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, sehingga kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Nah, kemudian berikutnya Allah mengutus nabi dan rasul itu untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya dapat terus beribadah kepada Allah. Menyampaikan wahyu, menyampaikan petunjuk. Wahyu itu artinya petunjuk. Ya, petunjuk. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Nah, teman-teman lihat nih halaman 47. Nah, di halaman 47 lihat baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 itu digaris bawahi. Baris ke-7 sampai titik sampai Allah. Baris ke-7, 8 dan 9 itu digaris bawahi. Kita ibu bacakan ya, yang digaris bawah itu baris ke-7. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh
Allah. Baris ke-7, 8, dan 9 digaris bawahi ya. Nah, jadi tidak ada nabi lagi, karena kan Nabi Muhammad itu udah nabi terakhir, nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku nabi, jangan percaya, karena ya nabi terakhir itu ya udah Nabi Muhammad ya. Kalau ada yang mengaku-ngaku berarti dia berbohong. Nah, yang tadi ibu sampaikan, nabi dan rasul itu menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi itu yang Nabi itu yang menyampaikan petunjuk kepada Nabi dan Rasul itu yang menyampaikan petunjuk kepada manusia, sehingga kita sebagai manusia nih jadikan Nabi Muhammad itu teladan untuk kita semua, mulai dari akhlaknya yang mulia, mulai dari sikap disiplinnya dan lain sebagainya. Paham Tun? Oke, semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa yang tadi digaris bawahi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Adapun tugasnya nanti ibu kabari di grup ya, karena untuk tugasnya nanti ibu infokan di grup. Oke, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Jazakumullah khair. Barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.